Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1264-1266. Tidak hanya Fei Ruoling, tetapi Si Liu juga menunjukkan rasa takut. Ini adalah senjata setengah langkah hidup dan mati. Kekuatannya sangat eksplosif dan kekuatan yang dikandungnya terlalu luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh para praktisi di alam nirwana. Namun, mata Lin Yan terfokus erat, dan kekuatan yang menantang surga di tubuhnya meledak, seluruh tubuhnya berkedip, dan auranya menjadi lebih kuat lagi. Lin Yan, ini batasmu. Kamu tidak bisa lagi menyerap kekuatan tahta teratai kuno. Melihat Lin Yan seperti ini, Pan Yu sangat terkejut. Tapi Lin Yan mengerti bahwa jika dia mundur selangkah hari ini, semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Karena di belakangnya ada Seventeen. Jika kekuatan semacam ini menimpa Siki pasti tidak akan bisa pulih, dan lukanya akan menjadi lebih serius. Ledakan. Namun, di bawah kekuatan seperti itu, tubuh Lin Yan semakin meraung. Cahaya cian memenuhi meridian, tulang, del, dan hendak meledakkan tubuh Lin Yan. Anak ini benar-benar tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini sudah batasnya. Jika dia menggunakan kekuatan semacam ini dengan paksa, dia akan menemukan kematiannya sendiri. Petik 2. Tapi Lin Yan mengatupkan giginya erat-erat, dan darah merembes keluar dari pori-pori kulitnya. Kekuatan yang menentang surga di dalam tubuh meledak, dan pembuluh darah yang menentang surga mengandung kekuatan yang luar biasa. Pada saat pil nirvana Lin Yan hendak diledakkan oleh kekuatan ini, putaran yang menantang surga di atasnya bersinar dengan cahaya, membuat pil nirvana Lin Yan lebih dari 2 kali lipat ruang dari pil nirvana jenius itu. Hal ini menyebabkan kekuatan yang tidak bisa kemana-mana untuk meledakkan tubuh Lin Yan berkumpul langsung ke dalam pil nirvana Lin Yan. Berdengung. Kemudian cahaya cian di mata Lin Yan menjadi lebih intens. Nafasnya juga langsung mencapai kondisi nirwana 9 putaran. Boom! Boom, boom. Dalam keadaan seperti itu, Lin Yan segera mengambil tindakan dan melawan kekuatan senjata setengah langkah hidup dan mati. Hal ini mengejutkan banyak orang. Tidak ada gunanya. Jika dia benar-benar mencapai kondisi itu, dia mungkin bisa bersaing, tapi ini bukan kekuatannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia berada di kondisi nirwana 9 putaran? Petik 2. Yang paling penting adalah Lin Yan sama sekali tidak berada dalam kondisi nirwana 9 putaran. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan seperti itu ketika dia tiba-tiba mencapai level seperti itu? Petik 2. Belum lagi alam nirwana 9 putaran. Bahkan jika alam tersebut diberikan kepada Kaisar Lin Yan saat ini, jika tubuhnya dapat menahannya, Lin Yan masih dapat mengendalikannya. Ledakan. Di bawah aura alam nirwana 9 putaran, Lin Yan segera menampilkan disreinkarnasi lagi. Dalam sekejap, hampir seluruh energi spiritual di dunia berkumpul di sini. Bang! Ketika kekuatan senjata setengah langkah hidup dan mati jatuh, Lin Yan segera menggunakan disreinkarnasi untuk melawan. Cahaya yang menyilaukan mengejutkan semua orang. Segera mereka melihat dengan penuh perhatian, dan mata mereka langsung melebar. Dia benar-benar menolak kekuatan itu. Bagaimana mungkin? Ada teriakan terkejut, dan semua orang menemukan bahwa ekspresi Lin Yan tetap sama. Tetapi wajah pembudidaya iblis itu pucat, dan energi serta energinya lesu, seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkuras habis dalam sekejap. Untuk mengaktifkan perangkat setengah langkah hidup dan mati,
jumlah kekuatan spiritual yang dikonsumsi tidak dapat diukur. Orang ini sepenuhnya spiritual. Drainase baru saja melancarkan pukulan yang begitu tajam, tapi tetap tidak bisa membunuh Lin Yan. Ini terlalu sulit dipercaya. Di gunung, mata Fei Ruoling membelalak. Cek, ketika mereka tertegun, piringan reinkarnasi Lin Yan bersinar lagi, dan 108 pedang keluar darinya. Energi pedang meraung, dan setiap pedang mengandung niat membunuh yang kuat. Pedang pertama mengarah langsung ke arah pembudidaya iblis yang baru saja mengaktifkan senjata setengah langkah hidup dan mati. Di bawah pedang ini, pembudidaya iblis langsung ditembus. Pedang lainnya terbang ke arah yang berbeda. Hampir tidak ada yang bisa menghalangi pedang ini. Kepulan-kepulan energi pedang bertahan dan menembus segala arah, seketika menyebabkan banyak praktisi jatuh ke tanah tanpa bernapas. Hal ini mengejutkan banyak orang. Sepertinya jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa mengambil makhluk hidup dan mati itu. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan seorang kultivator muncul di aula Yaoxuan. Begitu klan iblis ini muncul, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi besar, seperti gunung kecil. Terlebih lagi, ada kapak di tangannya, dan dia bahkan mendengus dingin, dan aura iblis yang kuat menyembur dari hidungnya. Klan monster banteng barbar, banyak kultivator yang langsung menyerah. Lin Yan, jika kamu keluar dari sini hari ini, itu saja. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak punya pilihan selain mati. Pada saat ini, bahkan seorang kultivator dari umat manusia berkata, "Kamu, semua untuk binatang hidup dan mati ini." Lin Yan menatap para pembudidaya ini dan berteriak, "Itu benar, kita harus memutuskan binatang hidup dan mati ini. Binatang hidup dan mati ini jelas milik istana Yaoxuan saya. Petik 2. Itu milik sekte api iblis saya. Petik 2. Jika ini dalam sekejap, binatang hidup dan mati adalah milik mereka." Banyak praktisi bahkan mengatakan bahwa mereka ingin membunuh binatang hidup dan mati. Berbagai kekuatan bersaing untuk mendapatkan tulang, meridian, bulu, del dan kematian. Mendengarkan suara-suara ini, kemarahan Lin Yan tidak bisa lagi disembunyikan. Niat membunuh yang kuat juga meledak dari dalam. Ku bilang, siapapun yang berani menyakitinya hari ini akan mati. Lin Yan berkata tiba-tiba, menampilkan aura alam nirwana 9 putaran secara ekstrim. Beraninya pemborosan merajalela. Jalan surga tidak membunuhmu. Hari ini aku di sini untuk menghabisimu demi Tuhan. Lin Yan, aku memberitahumu hari ini, siapapun yang menghentikanku mengambil binatang ini hidup dan mati akan mati. Niat membunuh berkembang satu demi satu pada saat yang sama, dan segera sosok itu muncul, dan kali ini mereka menyerang dengan senjata nirwana yang kuat di tangan mereka. Dan bahkan ada 8 praktisi nirwana yang berjalan keluar. Bahkan seorang kultivator alam nirwana 9 belokan takut sesuatu akan berubah nanti, jadi dia tetap berdiri. Bahkan si Liu tidak mampu menahan kekuatan sekuat itu. Tapi Lin Yan tidak takut, dan bahkan berteriak, "Jika itu masalahnya, maka saya akan membunuhnya hari ini." Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan menampilkan seni surga. Begitu teknik ini dilepaskan, aura pembunuh dari langit dan bumi datang seketika. Ini adalah tempat di mana mayat dikuburkan, dan niat membunuhnya sangat kuat. Hampir seketika, banyak pembudidaya dibombardir oleh kekuatan ini dan berubah menjadi berkeping-keping. Namun dalam pertempuran seperti itu, wajah Lin Yan menjadi pucat. Memang sulit bagi tubuhnya untuk mendukung kekuatan ini dalam waktu yang lama. Namun,
Pada saat ini, Lin Yan merasakan aura Siki. Tiba-tiba, ekspresi kondensasi muncul di sudut mulut Lin Yan. 17 adalah binatang hidup dan mati yang nyata. Bahkan jika dia belum pulih sepenuhnya, selama dia mengambil tindakan, praktisi yang hadir akan hancur secara fisik dan mental. Lin Yan, kamu tidak bisa menahan kekuatan selanjutnya, bukan? Pada saat ini, banyak orang melihat nafas Lin Yan menjadi lebih tebal, dan banyak orang tertawa dingin. Bang! Banyak kultivator bahkan menerobos penghalang ini dari arah lain. Dengan tatapan dingin, dia menuju ke arah Seventeen. Beberapa petani mendesak harta karun itu untuk membelah tubuh Siki. Lin Yan, mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Hahaha, meskipun kamu luar biasa, kamu tidak dapat menghentikanku untuk membunuh binatang hidup dan mati ini. Senyumannya bahkan lebih keras, dan banyak pembudidaya berkata dengan dingin, dan bahkan dia memandang Lin Yan dengan bangga. Terutama Fang Chu, yang saat ini dilindungi oleh seseorang dan sudah dekat dengan binatang hidup dan mati. Tapi yang ada hanya rasa kasihan di mata Lin Yan ketika dia melihatnya. Saudaraku, kita tidak bisa menghentikannya, kata Si Liu saat ini. Selanjutnya, kita tidak perlu mengambil tindakan. Ini mengejutkan Si Liu. Mengaum. Suara memekakkan telinga bergema di langit pada saat ini, mengejutkan semua orang. Para pembudidaya yang paling dekat dengan Siki semuanya hancur berkeping-keping di bawah gelombang suara ini. Ini adalah gelombang suara binatang hidup dan mati, yang mengandung kekuatan hidup dan mati yang dahsyat. Bang! Dan Siki tiba-tiba berdiri, dan tiba-tiba menurunkan cakarnya. Seluruh kolam berguncang, dan kemudian dia berlari keluar seperti bayangan merah menyala. Mata Fang Chu semakin membelalak, dan dia segera berkata, kamu tidak bisa membunuhku, kakekku adalah murid Tianzong. Orang yang akan dibunuh adalah kamu. 17 meraung, kekuatan yang kuat mengejutkannya, dan dia memperlakukannya dengan serius. Fang Chu, biarkan Fang Chu hancur total secara fisik dan mental. Sedangkan bagi praktisi lain, hal yang sama juga terjadi. Banyak pembudidaya dari Istana Yaoxuan dan Sekte Api Iblis sangat takut dan ingin mengorbankan senjata setengah langkah hidup dan mati, tetapi mereka terlambat satu langkah dan dihancurkan oleh Siki. Kekuatan binatang hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Ini, di gunung itu, Fei Ruoling dan Cibin bahkan lebih terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ketika Lin Yan tidak dapat menghentikan semua orang dan akan jatuh ke dalam situasi kematian tertentu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Binatang hidup dan mati tiba-tiba mengamuk dan membunuh hampir semua pembudidaya ini. Suara mendesing. Banyak praktisi melihatnya dan ingin pergi. Tapi Lin Yan menggunakan api surgawi pemakan roh, dan apinya berubah menjadi busur dan anak panah, dan dia menembakkannya secara langsung. Cek cek cek, di bawah kekuatan aura nirwana 9 putaran Lin Yan saat ini, api langsung menembus para pembudidaya tersebut. Hei, Xuan Fei, kamu tidak bisa pergi hari ini. Saat ini, hanya 2 orang kuat dari Istana Yaoxuan dan Xuan Fei yang tersisa di sekitar kolam. Aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu. Xuan Nu memandang Lin Yan dan melepas kerudungnya. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator manusia. Di gunung, Fei Ruoling dan yang lainnya sangat terkejut. Xuan Fei adalah makhluk yang sangat dihormati di Istana Yaoxuan. Semua orang mengira dia adalah seorang kultivator klan Yao, tetapi ternyata dia adalah klan manusia. Lin Yan, cepat atau lambat aku akan membalas kebencian keluargaku.
Bahkan jika kamu memiliki kekuatan seperti itu sekarang, jika kamu keluar dari reruntuhan kuno, kamu akan tetap menjadi sampah di hadapanku. Pohon tua sialan, suatu hari aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ge Jing berbalik. Dua pembudidaya iblis di sampingnya berdiri di depan, mencoba menolak segalanya untuknya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yan menggerakkan sosoknya, dan dengan gerakan cepat, dia melewati semuanya dan sampai ke depan Ge Jing. Memanggil, bahkan si Liu memblokir jalan. Wow, cabang-cabang pohon guntur meraung, dipenuhi guntur dan kilat, menutupi segala arah. Ketiga praktisi menghentikan Ge Jing sendirian. Selain itu, kekuatan Ge Jing belum mencapai tingkat yang menantang surga, dia baru mencapai nirwana tingkat kedua. Xuan Nu. Pada saat ini, ekspresi kedua penggarap istana Yaoxuan terkonsentrasi, tetapi Seventeen sudah menyerang, membuat mereka tidak dapat memisahkan diri dan hanya bisa bertarung dengan Seventeen. Aku hanya bisa memimpikannya situasi seperti ini hari ini. Sayang sekali Wan Boy Wan Juetian tidak ada di sini. Diam, diam. Saya ingin mengatakan bahwa Anda membuat kami sengsara di reruntuhan kuno Xinjiang Barat saat itu. Anda mungkin tidak menyangka hari ini akan terjadi, bukan? Lei Su terus berbicara. Sayang sekali tidak ada penonton. Jika ada ratusan ribu kultivator di sini untuk menonton, perasaannya akan lebih indah lagi. Lei Su sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Ge Jing, dan segera cabang-cabangnya memadat dan berubah menjadi guntur dan kilat, bergerak menuju dia pergi dengan pakaiannya. Ledakan. Namun, Ge Jing menggunakan kekuatan rohaninya untuk menghentikannya. Sayangnya, di bawah tekanan spiritual Lin Yan dan Si Liu, Ge Jing tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku berjanji pada Lei Su, jadi kamu bisa menikmatinya dengan tenang. Kepulan-kepulan prada-prada. Pada saat ini, dahan itu menembus segalanya dan berubah menjadi tongkat kayu, meledak dengan kekuatan yang keras. Ah! Suara menyedihkan tiba-tiba terdengar. Di bawah gaun itu, darah jatuh ke tanah, dan kaki Ge Jing tertekuk. Namun tiba-tiba aura di tubuhnya meraung dan berbunyi klik, membuat Lei Su tertegun. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini yang benar-benar mematahkan tongkat kayuku? Lei Su terkejut, tapi kemudian ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat ke arah Ge Jing. Saat ini, tubuh Ge Jing dipenuhi aura iblis yang kuat. Bahkan ada sedikit aura kekaisaran. Dan di balik itu, ada bayangan kuno. Hantu itu memiliki kekuatan kekaisaran yang kuat. Apakah ini hantu kaisar iblis? Si Liu juga berkata dengan kaget. Dia menerima warisan kaisar iblis di Gunung Kaisar di Xinjiang Barat. Bahkan jika Pan Yu tidak berbicara saat ini, Lin Yan sudah memikirkannya. Aku akan mengingat penghinaan hari ini, dan aku akan membayarnya kembali 100 kali lipat di masa depan. Dan aku di sini, dan cepat atau lambat aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lin Yan, harap diingat, suatu hari aku akan membuatmu berlututlah di depanku. Pohon sialan, aku akan memotong semua cabangmu dan mengubahmu menjadi pohon mati, dan kamu akan melakukan hal yang sama padaku. Siapa yang membuatku tersinggung? Si Liu tiba-tiba berkata dengan suara tertekan. Saat Ge Jing selesai berbicara, bayangan kaisar iblis meledak, langsung berubah menjadi kekuatan yang kuat dan membawanya pergi. Hantu kaisar iblis ini mengandung kekuatan yang sangat kuat, itulah yang membuatnya tetap hidup. Dia tidak bisa menghentikannya. Lei Su berkata dengan sedikit penyesalan,
Tapi aku akhirnya tahu mengapa istana iblis Xuan memujanya sebagai Xuan Fei. Sayang sekali bahwa pemandangan indah hari ini belum dilihat oleh banyak orang. Petik 2. Tapi suatu hari, aku akan mewujudkan salah satu mimpiku. Di bawah sorotan, aku akan melepas gaun Wan Xiaozi dengan kejam. Lei Su membuka miliknya mulut dengan nada sangat marah. Pemandangan di reruntuhan kuno Xinjiang saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Saat Ge Jing pergi, kedua pembudidaya di istana Yaoxuan juga dibunuh oleh Siki. Bang! Saat itulah tubuh Qi jatuh, dan dia terengah-engah. Meskipun dia telah meminum pil hidup dan mati, lukanya kali ini sangat serius dan akan sulit untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Master Sekte, saat ini, Siki mengirim pesan ke Lin Yan. Apa yang terjadi? Lin Yan tidak ingin orang lain mendengarnya, jadi dia juga mengirim pesan ke Seventeen. Saya sedang berlatih di alam kekaisaran, dan ada tanda-tanda menerobos binatang Qiankun, tetapi saya ditemukan oleh murid-murid Tianzong. Mereka terus mengejar saya, dan akhirnya saya melangkah ke dalam susunan teleportasi kosong dari alam kekaisaran ke alam spiritual, dan aku menyingkirkan mereka. Kata Seventeen. Susunan teleportasi. Lin Yan tercengang. Di alam Tiangen, jika memang demikian, susunan teleportasi sangat stabil. Namun seiring dengan bangkitnya kembali energi spiritual langit dan bumi, susunan teleportasi antar alam menjadi semakin tidak stabil, dan banyak sekali kultivator yang mati di dalamnya. Ini juga merupakan alasan mengapa sulit untuk mengkomunikasikan berita antara alam kekaisaran dan alam spiritual. Saya tidak terlalu banyak berpikir pada saat itu, dan susunan teleportasi ini adalah sisa dari zaman kuno. Meskipun badai kehampaan dan kekuatan kehampaan sangat kuat, untungnya mereka tidak mencekik saya. Mendengar ini, Lin Yan menghela nafas lega. Setidaknya Seventeen aman. Apa yang terjadi dengan orang-orang saat itu? Jiang Yuan, kata Lin Yan, inilah yang paling ingin dia ketahui. Sekte Master, Master, dia baik-baik saja. Panggilan. Mendengar ini, Lin Yan menutup matanya, dan matanya dipenuhi bayangan pemuda itu. Jiang Yuan masih remaja saat itu. Sekarang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Terlebih lagi, sang master telah mengganti namanya dan menjadi master dari satu parti. Tidak hanya master, tapi juga orang-orang tua Tianzong lainnya. Mereka menempati satu parti atau bersembunyi di kegelapan, tapi kebanyakan dari mereka masih hidup, tetapi mereka telah menua selama bertahun-tahun. Tapi mereka sangat kuat saat itu, dan mereka memiliki batu darah waktu yang kuat yang menunda umur panjang mereka dan menyegel diri mereka sendiri selama 9.000 tahun. Mereka tidak muncul sampai 1000 tahun ini. Siki kata-kata itu mengejutkan Lin Yan. Kebanyakan orang pada masa itu masih hidup. Segera, Seventeen kembali berbicara, menceritakan banyak informasi tentang beberapa orang yang dikenalnya. Setelah Feng Qing mengganti namanya, dia kini menjadi raksasa. Keluarga yang dia dirikan telah menyebar ke seluruh dunia, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Monyet yang pernah dibesarkan di Tianzong telah menjadi raja dari klan binatang. Siki mengatakan ini, Lin Yan juga dipenuhi dengan emosi. Murid-muridnya saat itu sangat luar biasa sekarang. Ajaran cermatnya saat itu tidak sia-sia. 10.000 tahun yang lalu, kami ingin membalas dendam dan membunuh bersama Paman Lin Jue. Tetapi kemudian Paman Lin Jue mendapat informasi yang tidak diketahui dan meminta kami pergi. Banyak orang tewas dalam pertempuran itu, tetapi sebagian besar orang tua Tianzong meninggal.
Selamat, dan kemudian tuanku menerima surat, mengatakan bahwa dia sedang mencari peluang untuk bertahan hidup dan menyembunyikan identitasnya sampai 10.000 tahun kemudian. Itulah mengapa Tuan melakukan ini, dan setelah 9.000 tahun, itu akan tiba waktunya untuk itu, balas dendam. Ribuan tahun kemudian, aura kekaisaran Tian Yu melemah di wilayah kekaisaran, dan tuannya keluar. Petik 2. Mata Lin Yan terbakar, dan dia juga mengharapkan kemungkinan ini di dalam hatinya. Jika aura kekaisaran Tian Yu tidak melemah, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kehadiran Jiang Yuan dan yang lainnya? Tian Yu bukanlah kaisar yang sebenarnya. Dengan umur panjangnya sekarang, dia takut dia akan mencapai akhir hidupnya. Tahun. Di dunia, setiap kultivator dapat menggunakan batu darah untuk menunda umur panjang dan melawan penuaan. Tapi kaisar tidak bisa. Begitu Anda menjadi kaisar, Anda akan memiliki kekuatan seorang kaisar. Bloodstone tidak berpengaruh pada mereka kapanpun. Ini benar-benar kekuatan Kaisar Agung yang tidak dapat ditutupi oleh hal-hal biasa. Oleh karena itu, Kaisar Agung hanya dapat bertahan selama lebih dari 10.000 tahun sebelum dicabut nyawanya oleh langit dan bumi. Ini juga alasan mengapa setiap Kaisar Agung memiliki bintik-bintik dan warna-warni. Mereka tidak bisa menghindari kematian, jadi mereka hanya bisa berkembang selama lebih dari 10.000 tahun, kehidupan paling cemerlang dalam hidup ini. Tetaplah hidup, kata Lin Yan. Sekte Guru, jika guru dan yang lainnya tahu bahwa Anda masih hidup, mereka akan sangat bahagia. Sayangnya, sekarang saya tidak dapat kembali ke domain kekaisaran untuk saat ini. Jika dia tidak dikejar oleh orang-orang Tianzong sampai tidak ada jalan keluar, Siki tidak akan masuk ke dalam susunan teleportasi. Bahkan setelah dia pulih dari luka-lukanya, akan sulit baginya untuk menginjakkan kaki di susunan teleportasi itu untuk saat ini. Lagi pula, itu terlalu berbahaya, dengan risiko kematian. Sekarang ke wilayah kekaisaran, tanya Lin Yan. Ada Tianji Fang yang berseberangan dengan Tianzong, jadi meskipun Tianzong kuat, namun sulit untuk menggunakan tinju dan tendangannya. Apalagi kekuatan kuno seperti klan Roh dan klan Guntur juga ada di antara mereka, membuat Tianzong juga tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga, guru dan yang lainnya. Baru pada saat itulah orang-orang tua Tianzong berani secara bertahap membangun kekuasaan mereka di wilayah kekaisaran. Kata Seventeen. Lin Yan mengangguk. Tianji Fang sangat luar biasa. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Ia bahkan merupakan kekuatan yang telah melampaui 100.000 tahun. Master Pavilion Tua adalah teman Lin Jue saat itu. Di Tianji Fang, seorang kaisar agung lahir di zaman kuno dan memiliki senjata kekaisaran. Keberadaan senjata kekaisaran setara dengan memiliki kehendak kaisar agung. Sekalipun Tianyu membenci Tianji Fang, sulit untuk menghancurkannya. Sulit untuk menghancurkan klan kekaisaran dan kekuatan kekaisaran di dunia. Ini juga alasan mengapa klan Roh, klan Guntur, dan kekuatan lainnya memiliki warisan yang begitu panjang. Kalau begitu, apakah kamu tahu berita tentang kakak tertuaku? Lin Yan bertanya. Kami tidak tahu berita tentang pamannya, kata Siki. Lin Jue menempati peringkat tertua di keluarga Lin, dan Lin Yan menempati peringkat kedua, jadi Siki selalu memanggil Lin Jue sebagai paman. Ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening. Lin Jue sepertinya telah menghilang. Di mana dia sekarang? Ngomong-ngomong, Master Sekte, saya merasakan ada harta karun di sini, dan keluarga Fang mungkin juga ingin mengambilnya. Setelah beberapa saat, kata Siki. Harta karun. Ya,
Ada kuburan hidup dan mati di sini, tempat puluhan praktisi alam hidup dan mati dimakamkan, dan ada banyak harta karun. Reruntuhan kuno ini selalu luar biasa, dan Lin Yan datang ke sini sekarang untuk mencari Siki. Namun banyak praktisi pergi ke daerah lain. Apa yang Siki katakan juga membuat alis Lin Yan mengembun. Keluarga Fang adalah keluarga murid Tianzong. Anggota keluarga Fang di Tianzong pasti menggunakan harta yang kuat untuk mengirim pesan dari domain kekaisaran ke keluarga Fang di domain spiritual, menyebabkan Fang Chu membunuh Siki. Keluarga Fang ini benar-benar mengirim orang lain untuk memasuki reruntuhan kuno untuk merebut harta karun itu. Lin Yan tidak ingin keluarga ini menjadi lebih kuat. Siki menabrak reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno tersebut belum sepenuhnya dibuka pada saat itu, jadi Kiki tahu lebih banyak tentang reruntuhan kuno tersebut. Karena ada harta karun di sini, bukan hanya keluarga Fang yang ingin memperjuangkannya, bukan. Banyak petani lain yang mungkin juga mengambilnya. Cek cek cek. Pada saat ini, perasaan lemah datang, dan kekuatan spiritual Lin Yan tidak dapat lagi mendukungnya, dan dia segera kembali ke kondisi nirwana. Tampaknya akan sulit untuk menggunakan kekuatan semacam itu lagi dalam waktu singkat. Namun, semua praktisi yang kuat seharusnya sudah mati, dan yang tersisa pastilah generasi muda yang jenius, bukan? Diri. Mereka yang berani mencari binatang hidup dan mati semuanya kuat. Sekarang mereka semua digantung. Adapun kultivator lainnya, Lin Yan tidak takut. Saya ingin mengunjungi kuburan hidup dan mati, dan saya khawatir Qi Hao juga pergi ke sana. Baru saja membunuh begitu banyak makhluk, bahkan Ge Jing pun diperlakukan seperti pohon tua. Semua orang sudah mati, tapi hanya Qi Hao yang hilang. Anak laki-laki itu mungkin tidak sesederhana kelihatannya.